Hey, balik lagi nih bareng gue Niki Ferdiansyah di Teman Curhat. Pada video kali ini gue bakal nemenin lo yang pengen nyeritain kenapa lo itu susah move on dan bingung move onnya itu kayak gimana. Nah, yang relate mau cowok ataupun cewek, coba lo ceritain di sini. Nanti gue bakal dengerin cerita lo, oke? Yuk, langsung aja yuk. Udah nyambung ya? Sorry. Gue habis dengerin musik sembari nungguin lo tadi. Sekarang udah nyambung. Suara gue kedengeran jelas gak nih? Oke? Jelas ya? Sip, mantap. Suara lo juga jelas kok. Jadi gimana? Lo mau nyeritain nih? Tadi kan lo bilang sama gue lo mau cerita kenapa lo susah move on gitu ya kan? Terus bingung move onnya kayak gimana? Coba lo ceritain sama gue. Nanti gue coba kasih inilah asumsi gue. Kalau gue bisa ya, kalau nggak bisa, insya Allah ada jawabannya nanti datang dari mana aja, oke? Yuk mulai coba ceritain kenapa lu begitu susah untuk move on gitu. Yuk mulai. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Paham. Terus? Iya. Iya. Oke. Bentar. Pokoknya selesaiin aja dulu cerita lu semuanya. Gue bakal dengerin dulu sampai habis itu baru gantian. Oke, gue ngomong. Lanjut. Lanjut. Iya. Mm-mm. Gitu. Terus. Oke. Ya. Oke, iya. Paham. Oke. Jadi ceritanya kayak gitu ya. Udah selesai kan cerita lo? Gantian. Gue mau berbagi pikiran gue dari apa yang udah lo ceritain tadi ya. Kalau menurut gue move on itu emang wajar sih susah gitu. Ya itu kan menandakan kalau lo itu
waktu itu sama dia lo benar-benar sayang gitu, sampai lo untuk move on aja itu membutuhkan waktu yang lama atau bisa dibilang susah gitu. Itu hal yang wajar, karena itu menunjukkan lo sayang beneran sama dia waktu itu pas lo berhubungan sama dia. Nggak apa-apa kok. Cuman di sini menurut gue, kalau kita lagi berkunjung di mana kita waktu itu pernah kunjungin bareng sama dia, atau di waktu-waktu tertentu kita lagi nih, lo nih lagi berinteraksi sama dia, keinget dia, itu juga ya bagian dari proses untuk move on gitu. Tapi sebenarnya menurut gue nih ya, cara untuk move on itu kan menurut gue, move on dari kata secara bahasa aja nih anjir, secara bahasa aja menurut harfiah nih ya, itu kan artinya berpindah. Kalau menurut gue, kalau lu setelah hubungan lo selesai atau lu putus nih sama pacar lo, terus lu move on, itu kayaknya emang apa ya, susah banget sih, susah banget. Apalagi kalau lu bener-bener sayang nih ya, itu susah banget gitu. Karena banyak ya kan histori dari manapun atau distraksi apa aja yang bikin keinget lo sama dia dulu gitu. Itu banyak banget pasti. Cuman di sini menurut gue yang harus lo lakuin setelah lo putus sama dia, ya karena emang mungkin udah nggak cocok lagi atau gimana pun lah, itu sebenarnya yang paling benar menurut gue adalah lo menerimanya dan mengikhlaskannya. Kalau menurut gue itu bakal lebih lebih efektif gitu, dibanding lo harus move on, atau lo harus move on nih, lo berpikir gue harus cari cewek lagi nih biar bisa move on. Menurut gue itu hal yang salah gitu. Kalau lo begitu ya lo sangat mungkin bisa dibilang jahat gitu lah. Karena cewek yang nanti lo deketin lagi nih setelah lo putus, itu takutnya itu cuma buat jadi pelampiasan lo aja nih, supaya terlihat move on, atau si cewek yang lo deketin ini jadi bahan move on lo untuk melupakan dia. Sebenarnya kalau menurut gue itu tuh kita menerimanya aja, mengikhlaskannya aja. Kalau udah putus ya udah terima aja, karena kalau udah kita terima, menurut gue itu bakal lebih tenang deh. Ya emang sih, walaupun emang susah dan membutuhkan waktu, cuman menurut gue lebih baik kita menerimanya aja dibanding kita harus mencari kegiatan yang bisa menggantikan posisi si mantan lo ini nih, kayak mencari cewek lain gitu. Menurut gue itu kurang bagus lah. Lebih baik kita menerimanya aja dan mengikhlaskannya saja gitu. Soalnya balik lagi, menurut gue puncak dari rasa itu sebenarnya adalah ikhlas. Kalau udah kita kalau udah ikhlas, ya udah kita bakal tenang kan. Tolong ada nyakut. Lagi juga kalau emang benar-benar sayang sama dia dan emang hubungan lo nggak bisa dilanjutin lagi, lo terima dan lo harusnya seneng ketika dia mendapatkan kesenangannya di orang lain yang nggak bisa lo kasih ke dia. Nggak apa-apa, ya hal wajar lah kalau kayak gitu menurut gue mah ya. Kita kan sebagai manusia pasti ada batasnya, nggak mungkin semuanya kita bisa lakuin. Semua orang itu ada plus dan minusnya. Tinggal si pacar kita aja nih, pacar kita bisa mau nggak nerima kita dengan kelebihan dan kekurangannya gitu. Cuman kalau nggak bisa ya udah balik lagi, itu mah gimana pribadinya masing-masing kan. Karena menurut gue cinta itu adalah gimana kita menerima kekurangan, bukan mencari kesempurnaan gitu. Kalau mencari yang sempurna itu nggak bakal ada habisnya gitu loh. Jadi sekali lagi gue ingetin lagi ya, buat lo yang pengen move on nih ya, coba deh ubah mindset lo. Jangan sampai lo menjadikan orang itu pelampiasan lo. Coba untuk belajar menerima atas keadaan apa yang udah lo terima, yaitu putusnya tentang hubungan lo, terus lo ikhlasin. Menurut gue itu bakal lebih lebih tenang gitu ke elunya. Lu nanti nggak bakal kepikiran lagi. Dan lo ketika lo jalan nih di suatu tempat yang waktu itu lo pernah kunjungin sama mantan lo nih, itu juga kayak ya udah biasa aja gitu, nggak gimana
Dan nih satu lagi, dan jangan sampai lu kayak berlomba-lomba untuk memperlihatkan siapa yang udah move on duluan. Gak usah. Itu kadang tuh bisa jadi apa ya, hal yang apa ya, pokoknya hal yang aneh sih menurut gue. Kalau kita tuh diantara lo nih sama mantan lu terus beradu-adu untuk siapa yang lebih pengen move on duluan, menurut gue itu nggak banget sih. Oke. Nah, paling gitu aja sih, soalnya apa ya, itulah intinya, lu terima aja ya, mau udah kayak gini jalannya, mungkin emang jodoh lu bukan dia. Kalau lu jodoh sama dia, nanti suatu saat bakal balik lagi kok, tenang aja. Jodoh itu nggak bakal kemana, sudah ada gadisnya. Asik. Pokoknya ya gitulah ya. Ketika lu pengen move on, yaitu jangan berpikir lu benar-benar berpindah. Cuman lu lebih berpikir lu terima aja atas keadaan apa yang lo terima. Lebih ke gitu aja sih kalau menurut gue ya. Ya kalau gue salah atau pandangan gue nggak bisa lo terima ya nggak apa-apa. Ini sih cuman menurut gue aja ya kan, pribadi gue gitu. Selebihnya ya terserah lo mau terima atau enggak. Tapi kan juga setelah lo meluapkan cerita lo nih, unek-unek yang ada di hati lo kan, lo seenggaknya bisa merasa lega lah ya sekarang. Nggak apa-apa, karena menurut gue kalau ada unek-unek tuh ya lebih baik diceritain aja kayak gitu. Kalau nggak diceritain jadi penyakit hati nanti, tau nggak? Lu gondokin sendiri gitu, nggak menurut gue nggak baik lah. Ya udah, sekarang gue kayaknya udahan dulu nih ya, soalnya ada yang mau nelpon lagi nih, ada yang mau konsul. Yaudah ya, semoga dari masukan-masukan dari gue itu seenggaknya bisa membuka pikiran lo, atau enggak lo bisa apa ya bisa mengambil hal-hal yang baik lah dari omongan gue, walaupun cuma sedikit gitu. Bapak ya udah itu aja. Oke, sip, dah.